Ohoi minasan, balik lagi bersama Nevertari Vivi di sini, dan selamat datang juga di channel Anime OP. Wah, One Piece chapter 1037 menjadi chapter yang sangat menarik. Ada beberapa misteri baru yang muncul pada chapter ini. Nah, kali ini bolehlah Mimin Vivi bawain review One Piece chapter terbaru. Yuk, gak usah lama-lama lagi, berikut ini merupakan review One Piece chapter 1037. Let's go! One Piece chapter 1037 kali ini berjudul Sulong Hake, di mana chapter kali ini berisi cover story yang melanjutkan kisah dari keluarga Germa Double Six. Pada cover story ini diperlihatkan Vinsmoke Judge sedang memandangi langit bersama kedua anaknya, yaitu Reiju dan Ichiji di atas kastil miliknya. Di awal chapter kita akan diperlihatkan situasi yang terjadi di ibu kota bunga. Meskipun malam sudah berakhir, situasi di ibu kota bunga masih tetap ramai. Orang-orang yang mengikuti festival api masih menikmati suasana festival tersebut. Terlihat juga ada beberapa orang yang sedang menulis harapan mereka di atas kertas yang dikaitkan pada lentera. Nah, penduduk negeri Wano percaya bahwa harapan yang mereka tuliskan tersebut akan terbang tinggi dan dibaca oleh para nenek moyang mereka, guys. Kemudian, Shin pun membawa kita ke atas tengkorak Onigashima. Di sini kita akan diperlihatkan kelanjutan pertarungan Luffy melawan Kaido. Ada hal menarik nih, di tengah-tengah pertarungan melawan Luffy, Kaido ini justru minum sake. Tentu dong hal ini membuat Luffy kebingungan. Lagi asik-asik baku hantam kok malah mabok. Luffy pun marah dong dan berlari ke arah Kaido sambil berkata, "Jika kau kalah nanti, jangan jadikan mabokmu sebagai alasan kau kalah." Menanggapi ocehan Luffy, Kaido hanya tertawa sambil menikmati efek maboknya tersebut. Menariknya, Kaido yang mabok ini membuat emosinya berubah-ubah. Ya, bisa dibilang gak stabil, guys. Namun, meskipun emosi Kaido tidak stabil, dia masih tetap mampu memberikan serangan yang dahsyat. Bahkan, Kaido pun memberikan serangan yang sangat dahsyat yang membuat atap tengkorak Onigashima bergetar. Luffy aja gak kena pukulan Kaido ini sampai kesakitan loh. Melihat Luffy yang tidak langsung tumbang, Kaido mengatakan bahwa dia sudah tak lama lagi bertemu dengan musuh yang membuatnya serius untuk bertarung. Selain itu, uniknya mode mabok Kaido ini justru membuat kekuatan hakinya semakin jauh lebih kuat. Hal inilah yang dirasakan oleh Luffy ketika Luffy beradu benturan kepala dengan Kaido yang dilapisi oleh Hausoku Haki. Yang lebih gilanya lagi, benturan kepala mereka berdua pun tidak saling bersentuhan. Inilah yang membuat Luffy terpental dan harus mengakui kekuatan Hausoku Haki Kaido semakin kuat ketika dia mabok. Setelah mereka saling membenturkan kepala mereka berdua, Kaido tampaknya mulai sadar kembali dan efek maboknya pun mulai berangsur menghilang. Kemudian Kaido pun langsung menyerang Luffy. Kali ini dengan emosi yang sangat marah dan menjadi sangat agresif. Kaido dan Luffy pun kemudian melanjutkan jual beli serangan mereka. Menurut aku sih, Luffy ini agak sedikit unggul dalam pertarungan yang terjadi pada manga One Piece chapter 1037. Nah, di sini kita diperlihatkan para Gorosei yang tampaknya sedang berbicara serius mengenai hasil Reverie serta pertempuran di negeri Wano dan rencana mereka untuk menangkap Nico Robin. Para Gorosei ini bahkan sampai tak bisa membayangkan jika pertempuran besar di negeri Wano sampai sejauh ini. Selain itu juga, menurut Gorosei, Nico Robin adalah orang yang paling penting yang bisa membaca tulisan kuno Poneglyph, sehingga Nico Robin harus benar-benar tertangkap pada misi kali ini. Oh iya guys, bukan hanya itu saja, para Gorosei ini juga kemudian menyinggung tentang pertarungan Kaido dan Big Mom, dengan mengatakan bahwa salah satu orang dari mereka harus tewas. Mereka juga menegaskan bahwa orang-orang tersebut memang harus dihapuskan. Menurut aku sih ada dua hal yang muncul dalam pernyataan tersebut. Pertama, artinya hal ini merupakan konfirmasi jika akan ada salah satu dari mereka, yaitu Big Mom dan Kaido, yang akan tewas. Apakah mungkin sosok tersebut adalah Kaido, yang memang sudah sejak lama ingin mati? Kedua, selain sisi bukai, artinya Gorosei pun sangat ingin menghapuskan sistem Yonko. Namun, jika dilihat dari gerak-gerik para Gorosei ini, mereka sepertinya tidak mampu untuk melakukannya.
Scene pun kemudian berpindah dan membawa kita ke perairan negeri Wano. Di sini terlihat kapal-kapal milik agen pemerintah dunia yang sedang menuju ke negeri Wano. Namun ada hal menarik dan menjadi salah satu kejutan besar yang muncul dalam chapter 1037 ini, yaitu kemunculan sosok Zunisa di Wano. Salah satu kru dari kapal pemerintah dunia yang dikirim menuju Wano melihat ada sebuah bayangan besar. Dia mengira bahwa bayangan tersebut adalah pulau. Namun ternyata bayangan besar tersebut merupakan Zunisa yang memang membawa pulau di punggungnya. Tentu ini menjadi sebuah kejutan besar karena sama sekali tidak diduga loh kalau Zunisa akan muncul di Wano. Masih belum diketahui sih apa yang sebenarnya membuat Zunisa bisa pergi ke Wano. Karena seperti yang kita tahu bahwa Zunisa dihukum untuk terus berjalan sampai ada seseorang yang memerintahkannya untuk melakukan sesuatu hal yang lain. Mungkinkah ada seseorang yang memanggilnya atau justru mengendalikannya? Wah, menarik sih ini kalau beneran Momonosuke yang melakukan hal ini. Selain sosok Zunisa yang tak kalah mengejutkan lagi adalah di akhir chapter Gorosei juga membahas tentang buah iblis yang sangat legendaris. Menurut salah satu Gorosei, buah iblis tersebut merupakan sebuah legenda. Gorosei juga mengatakan jika sudah berabad-abad, buah iblis tersebut belum pernah dibangkitkan kembali. Kemudian, salah satu Gorosei pun mengatakan bahwa pihak pemerintah dunia memberikan nama lain untuk buah tersebut. Namun sayangnya, para Gorosei tidak memberikan petunjuk atau membeberkan secara gamblang buah apa yang mereka maksud. Namun menurut aku sih, kemungkinan besar buah iblis yang dimaksud oleh Gorosei ini adalah buah iblis Toki Toki Nyomi milik Kouzuki Toki. Karena seperti yang kita tahu, Toki ini berasal dari 800 tahun yang lalu dan melompat ke masa depan di mana dia ingin menuju ke negeri Wano. Namun dia justru bertemu dengan Oden. Buah iblis milik Toki secara logika memang buah iblis yang tidak pernah muncul kembali selama ratusan tahun, bukan? Dan manga One Piece chapter 1037 pun harus berakhir dengan sebuah kata penutup minggu depan libur. Nah, jadi gimana nih menurut nakama semua? Apakah kalian punya pendapat lain mengenai buah iblis yang dimaksud oleh Gorosei ini? Jangan lupa berikan alasan kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu aku menemani kalian semua dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!